Halo semuanya, jadi di video kali ini aku akan membuat video sesuai dengan judulnya, yaitu Q&A tentang masuk kedokteran bersama adik aku sendiri, Sabrina Hirandani. Nah, Sabrina Hirandani nanti akan menjawab pertanyaan teman-teman yang udah ditanyain di Instagram aku. Nah, jadi tuh ini sebenarnya kayak video yang udah di request banget dari mulai Sabrina itu keterima SBM, langsung kayak Kak bikin video sama adenya bikin video kayak gitu. Jadi aku merasa video ini semoga bisa membantu teman-teman. Amin. Daripada kebanyakan ngomong lagi, kita langsung tanyain Sabrina dari mulai pertanyaan pertama. Jadi sebelumnya di sini Sabrina mau perkenalin diri, terus kayak asal sekolahnya dari mana nih dan masuk ke jurusan apa. Halo teman-teman, nama aku Sabrina Hirandani dari SMA 1 Bekasi. Sekarang diterima di Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter, Universitas Pajajaran Angkatan 2020. Yeay! Nah lanjut nih ke pertanyaan dari Zilva Putri. Rata-rata skor sama rincian nilai UTBK-nya berapa Kak? Jadi rata-rata UTBK aku itu 637, rinciannya itu bacain. Penilaian umum 615,11, PBM 634,49, PPU 617,55, sama PK-nya 684,18. Terus pertanyaan lagi ini dari Salsa KHN, nilai UTBK minimal atau terkecil buat masuk FK 4 itu berapa, sama cara belajar biar lolos SBMPTN gimana? Lolos SBMPTN-nya nanti aja di akhir. Jadi ini jawab ke nilai UTBK minimal atau terkecil buat masuk FK 4. Nilai minimalnya aku sejujurnya kurang tahu berapa yang paling kecil itu berapa diterimanya. Tapi kalau aku lihat dari Twitter dan teman-teman aku itu 620-an. 620-an itu masih bisa masuk, kayak 620 pas bisa nggak? 624, 625 gitu. Nah, terus dari Saskia Rahm, materi TPS yang harus dominan untuk masuk FK apakah penilaian kuantitatif sama apa? Oke, ini juga aku kurang tahu karena emang dari LKMPT-nya kan yang tahu. Tapi kalau kalian bisa lihat dari hasil rincian nilai aku yang ini, itu kalian lihat aja itu di mana prioritasnya. Dan aku pernah mendengar simpang siur kabar kalau misalnya urutannya itu PK, PU, PPU sama PBM. Itu yang kayak didengar-dengar itu urutannya kayak gitu. Jadi Ya, awal tetap kuantitatif ya. Selanjutnya ini dari Nadia Nuhan. Buku-buku Latsol yang dipakai apa aja Kak? Bukunya aku cuma pakai Wangsit, Udah sama Inten. sama buku Sama Intan. buku Inten. Cuma Wangsit doang. Wow. Bimbel di mana? Sistem belajar dari bimbel itu gimana? Aku bimbel di Inten, Semarang Bekasi. Intan proses ya. Oke. Proses Inten. Sistemnya gimana? Sistemnya itu progres. Jadi setiap TO kalian itu nanti setelah dapat KJTO-nya, kalian disuruh bikin buku namanya buku progres. Itu jadi sebelah kiri kanannya itu sama-sama jawaban. Terus ya jadi setiap TO-nya tuh kalian dituntut untuk berprogres nilainya gitu. Jadi grafiknya insya Allah gini gitu. Oke. Jadi pakai progres sistemnya ya. Sekarang dari Sheryl SMRA. Persiapan belajarnya mulai dari kapan? Terus mulai belajar materi dari yang mana? Aku persiapan belajarnya untuk SBM dari masuk kelas 12. Tapi jujur baru intensif belajar banget pagi, sore, siang, malam itu dari hamin 1 bulan TBK. MG Dan contoh, kalau di Intan itu awal-awal bahas semua teorinya. Jadi setelah udah teori selesai semua, nanti bulan keberapa gitu, kalau salah Oktober itu udah mulai soal-soal semua yang dibahas gitu. Jadi drilling soal. Berarti mulai belajar SBMPTN tuh pakai materi SBM tahun lalu gitu ya. SBM tahun lalu. Dari Nadia Nuhan, sehari belajar berapa jam? Aku sehari itu nggak memforsir harus belajar berapa jam, minimal 5 jam 10 jam enggak. Jadi emang jadwalnya aku kan pagi sekolah, pulang Inten, nah malamnya baru belajar. Nah itu sampai ngantuk kan sebenarnya. Kira-kira berarti dari jam
ya jam 9 sampai jam 12 atau kalau mau lanjut jam 3 jam. ya 3 jam itu udah efektif banget. belum. Kalau UTBK itu nentuin jurusan dulu baru tahu hasilnya lainnya, atau sebaliknya sih Kak? Dari Tania YFN. Oke, jadi sistem UTBK dari 2020 sama 2019 itu beda total. Kalau misalnya di UTBK 2019 itu kita tahu nilai baru kita masukin. Sekarang itu sistemnya kayak SBMPTN, mirip banget, cuman beda soal gitu, beda TPS doang jadinya. Jadi aku nentuin pilihan dulu, baru aku tes, kemudian nanti pengumuman. Lanjut dari Nur Fitri. Tips belajar buat SBMPTN, cara ngatur waktu antara persiapan buat SBMPTN dan tugas sekolah. Aku orangnya deadlineer banget. Oke. Jadi besok ada tugas apa, jadi malamnya kerjain itu. Atau bisa banget dulu tuh karena kelas 12 itu gurunya pengertian banget. Oh iya. Jadi kita tuh ngerjain tugas-tugas inten pas lagi itu tuh nggak apa-apa gitu loh. Jadi di sekolah juga nyicil tugas sekolah gitu. Jadi kalau bisa di rumah itu nggak ada PR. Kalau misalnya dulu sih aku maunya kayak gitu pas kelas 12 karena pengennya di rumah tuh belajar buat SBM gitu. Terus tadi tips belajar buat SBMPTN gimana? Ini ala Sabrina ya, caranya Bina nih belajar, tipsnya buat belajar SBMPTN yang efektif gimana? Pertama, kalian harus tahu diri kalian tuh kayak gimana. Jadi maksud aku, kalian tuh cara belajarnya gimana sih? Terus misalnya kayak kekurangan kalian tuh gimana? Misalnya kayak kalian nggak bisa belajar kalau misalnya ada orang lain. Itu berarti kalian harus nyari kondisi yang kondusif dan efektif biar pelajaran yang kalian belajarin itu masuk gitu. Aku nggak bisa belajar kalau ada orang di samping aku, aneh banget. Kalau mau ini banget, misalnya mau kondusif banget, efektif biar masuk gitu ilmunya itu. Jadi aku kayak benar-benar nggak boleh ada orang, nggak boleh ada suara gitu. Akhirnya nanti kalian bisa tahu nih kalian tuh efektifnya kapan sih belajar gitu. Kalau aku sih malam-malam. Kamu jadi malam? Iya, ada orang yang nggak bisa belajar malam. Ada orang yang malah bisanya belajar pas di sekolah. Atau enggak pas ini nggak sih, ada orang yang belajar itu harus tidur dulu kayak gue. Jadi aku tuh kalau aku belajar harus tidur dulu biar nggak ngantuk. Ya beda-beda lah ya orang-orang. Ya kalian ngikutin cara belajar orang, tapi tuh sebenarnya nggak sama kayak kalian tuh efektifnya tuh di kalian tuh kayak gimana. Karena dulu kayak gitu aku berusaha belajar pagi, kayak iya belajar dulu harus pagi, tapi akhirnya nggak masuk juga di aku. Jadi aku milihnya untuk belajar malam karena itu dimana waktu sepi nggak ada orang gitu. Jadi nggak bisa masuk ilmunya. Dengan kalian tahu diri kalian, kalian juga tahu kekurangan kalian di mana. Misalnya kalian nggak bisa fisika gitu, nggak bisa kimia, kalian cari platform TO yang pas di hati kalian. Jadi ngomongin platform TO, aku punya kayak rekomendasi TO namanya ReadyLearn. Jadi dia itu udah nyediain TO yang gratis sama TO yang berbayar. Kamu pakai yang gratis atau berbayar? Ada yang gratis, ada yang berbayar. Iya, nah emang kalau misalkan yang si ReadyLearn ini bedanya, kalau yang gratis itu dia kayak paketnya lebih dikit. Yang berbayar tuh dia dapat 5 paket, 6 paket kayak gitu, dan dia tuh udah ada sama rekomendasi jurusan. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu nih pilihannya mau masuk mana, tapi pilihan keduanya itu atau pilihan ketiganya belum tahu, nah si ReadyLearn ini bisa nyediain tapi harus pakai yang berbayar. PS sama TPA itu cuman sekitar 75.000. Jadi kayak menurut aku udah worth it lah. Jadi kalau kalian mau bisa cek di IG-nya ReadyLearn atau bisa lihat di highlight aku yang info TO. Maksud aku tuh cari platform TO yang sesuai di hati itu biar kalian tuh nggak sakit hati dan mentalnya ngedown. Soalnya tuh jauh dari UTBK sebenarnya gitu loh. Jadi soalnya tuh emang dibuat susah banget gitu. Yang membuat kalau misalnya kalian mau boleh sih, tapi yang membuat aku tuh kalau habis dapet hasilnya tuh down. Jadi ngerjain TO tuh kayak nanti deh, soalnya pasti bakal dapet jelek gitu. Kalian boleh cari sebaik-banyaknya platform TO. Nah dari situ nanti kalian tinggal cari aja kalian nyamannya tuh TO di mana gitu. Aku tekenin di sini adalah kayak mengenali diri kamu, mengenali cara belajar kamu, mengenali kekurangan kamu di mana. Oh ya, dan kamu tuh tipe orangnya yang
Misal kamu nggak bisa suatu hal, kamu fokus di yang nggak bisa itu, atau kamu kayak itu dikebelakangin, kamu mendingan fokus sama yang kamu bisa atau gimana? Jadi pertamanya itu aku sistemnya prioritas gitu, skala prioritas. Jadi dari semua prioritas aku prioritasin lagi kan. Nah tapi menurut aku tuh jadi nggak bisa. Aku tuh pertamanya MTK banget nih, terus habis itu aku kayak pada suatu saat aku nggak bisa MTK, jadi itu ngedown. Sedangkan yang lainnya tuh kayak nggak bisa juga. Jadi aku tuh akhirnya sama ratain gitu. Belajar dari aplikasi juga nggak kamu kayak Ruang Guru atau Zenius, kayak bimbel online? Belajar TO. enggak ya, TO itu ada app-nya tapi. Oke, jadi kalau Sabrina ini TO aja yang online, kalau Ruang Guru Zenius gitu enggak ya? Zenius aku pakai sih tapi buat mandiri. Oh, buat belajar mandiri. Iya, buat mandiri. Terus dari Ashilashi pernah di kelas aku. pernah ngerasa insecure terus jadi ragu nggak sama pilihannya, cara ngeyakinin diri gimana? Oke, banget Nih Sabrina, kalau gue bisa mengalami lah, dulu dia bener-bener insecure itu masuk FK. Pas itu pandemi dan kita akhirnya serumah bareng, jadi dia ngerti Iya. perjuangan dan nangis. Tearsnya gimana? Cara ngeyakinin diri kamunya lagi, kayak aku tuh sebenarnya bisa, kayak gue bisa loh masuk kedokteran, gue bisa masuk FK. Jadi aku insecure di awal itu emang sering banget ya, kayak ngeliat teman kalian lebih baik dan lain-lain. Tapi sumpah deh, tanemin mindset kalau misalnya everybody itu nggak di belakang dan nggak di depan, karena semua orang itu have their own race. Untuk bisa jadi FK itu emang perjalanannya bakal rocky banget, bakal susah, tapi nanti ganjarannya itu kalian bakal keterima dan seneng banget. Yang kedua itu kalian lihat ke belakang. Kalau aku lagi insecure, aku ngeliat ke belakang, kayak aku di hari yang ini tuh udah lebih baik ilmu daripada hari yang sebelumnya. Walaupun progresnya dikit, tapi udah lebih baik daripada hari sebelumnya. Jadi kalian ngelihat perjuangan kalian tuh udah sepanjang ini loh, masa mau berhenti dan mau akhirnya emosi kalian tuh ngalahin semangat kalian yang di awal-awal itu. Rasa insecure itu tuh bisa mematahkan semuanya, padahal cuman rasa feeling kayak nggak bisa, padahal the only limit is you, gak sih? Diri kamu sendiri yang ngelimitin, kayak aku tuh nggak bisa, padahal kamu bisa gitu. Iya benar. Mindset kalian tuh udah, misalnya nih aku nggak bisa fisika, padahal belum kalian coba tuh emang di otak kalian udah nggak bisa. Jadi kayak kalian belajar fisika, di mindset kalian gue belajar fisika untuk nggak bisa. Cita-cita kamu itu bisa kalian cicil dari sekarang, perjuangin lah ya dari sekarang, dan bisa diubah gitu. Sekarang dari Tia Febriana, Kak, gimana caranya buat meyakinkan diri kalau kita itu bisa? Terkadang suka minder. Yang bikin aku down itu sebuah momen Di ke lingkungan gitu loh, insecure. Iya, karena lingkungannya Sabrina itu waktu itu kayak nggak mendukung buat kayak orang-orang tuh yang underestimate Sabrina. Misalnya nih guys, kayak lingkungan tuh bisa jadi kayak teman, bisa jadi keluarga, bisa jadi orang-orang di sekitar gitu kan, Bin. Kalau kalian denger ini dan kalian lagi merasakan ini, kalian bakal kayak ada telinganya panas gitu, tapi bener ngebuktiin ke orang itu kalau misalnya kalian bisa. Itu yang aku lakuinnya dulu. Jadi aku bener-bener kayak belajar tuh, aku di pikiran aku kayak nih gue bisa nih, lihat nih gue bisa gitu, kayak ngerjain satu soal tuh kayak bisa kan gitu loh. Lebih ke revenge tapi in a good way gitu ya. Kalau dipikir-pikir kayak kamu tuh baru nih, ini jujur ya, maksudnya kayak kamu baru persiapan tuh sebulan sebelumnya. Dan kamu baru mulai itu kelas 12, which is ada orang yang dari kelas 10 gitu mungkin udah beli-beli buku SBM atau gimana. Nah, sedangkan kamu baru sebulan bener-bener gencar-gencarnya banget dan baru mulai dari kelas 12, tapi kamu bisa. Aku yang membantu adalah dari segi spiritual, dari segi kayak kita berdoa, terus Allah membantu, dan dari segi kayak mentally kamu menanamkan diri kalau misalkan kamu bisa. Bahkan ada momen dimana kayak orang-orang itu nggak percaya, terus kayak kamu insecure, tapi ujung-ujungnya bisa. Berarti kan karena itu ya kalau menurut aku. Jadi aku tuh masuk SMA berharapnya SNM. Karena kita berdua juga kayak udah SNM, jadi kayak tekanan batin ya jadi aku. Oke. Jadi harapannya sih SNM, tapi kelas 11 tuh udah kayak aduh ini mah nggak bisa. Semester 1 rata-rata aku cuma 82, dan semester selanjutnya tuh
naiknya ya palingan 2 poin gitu-gitu doang, gak yang tinggi-tinggi banget. Jadi dari pertama itu emang udah mentalnya itu down karena ngarepnya SNM tapi nggak bisa gitu. Kamu yang sekarang nih misalnya udah kelas 12 ya, berarti pejuang PTN 2021 itu kayak gak ranking, terus kayak yang udah kayaknya kalau nilai rapot gak bisa deh, udah banyak orang-orang lain yang kayak rapot tuh lebih bagus jadi lebih berkesempatan buat SNM, ya bisa, tetap bisa nggak sih Bin? Kayak Bisa. asalkan mau belajar. Jangan takut coba karena gagal itu biasa, karena ya bakal banyak banget ups and downs, TO kalian turun naik itu nggak apa-apa karena ya belum gagal, belum UTBK dan belum pengumuman. Jadi selama proses itu jalanin aja. Yang sukses itu nggak harus yang pintar, tapi yang sukses itu yang mau usaha, niat dan mau coba. Kalian tuh harus siap gagal tapi jangan fokus ke kegagalan, fokus aja ke kesuksesan. Kalian happy, senang-senang. Di tahun-tahun ini tuh bener-bener tahun yang ngebentuk mental kalian banget. Oke semuanya, makasih yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman yang mau masuk PTN 2021, 2022 atau setelahnya. Jangan lupa kalau misalkan teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share. Terus jangan lupa juga di-like dan jangan lupa di-subscribe. Boleh juga follow Instagramnya Sabrina atau mau nanya-nanya lagi ke DM Instagramnya Sabrina @sabrinahrdn. Emang gak ada fotonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.